Oke rekan-rekan, ini merupakan part ke-6 dari seri belajar menggambar teknik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngebahas mengenai gambar denah kuzen dan gambar detail kuzen. Oke, jika penasaran, langsung saja kita masuk kepada video pembelajarannya. Oke rekan-rekan, di sini telah tersaji suatu denah kuzen. Nah, dalam pembuatan denah kuzen itu umumnya sama ya seperti cara pembuatan denah-denah sebelumnya. Yaitu tipsnya dalam membuat denah kuzen harus mengikuti acuan denah biasa. Jadi silakan teman-teman membuka denah awal teman-teman, kemudian lakukan atau aplikasikan pada bagian denah kuzen. Nah, di denah kuzen ini sendiri secara pengertiannya yaitu denah yang memetakan titik-titik kuzen yang digunakan dalam suatu bangunan. Jadi kuzen itu meliputi kuzen pintu, oke, kemudian kuzen jendela dan kuzen ventilasi. Oke, pintu, jendela, dan ventilasi ya rekan-rekan. Nah, berhubung untuk di denah aku kali ini, aku hanya memetakan kuzen jendela dan pintu. Bagi teman-teman yang ingin memetakan kuzen ventilasi, silakan ditambahkan pada denah kuzen teman-teman. Itu akan menjadi nilai plus bagi rekan-rekan. Tetapi jika rekan-rekan hanya membuat kuzen pintu dan kuzen jendela, itu tidak apa-apa. Kembali kepada dosen masing-masing apakah memperbolehkan atau enggak. Oke rekan-rekan. Nah, dalam pembuatan kuzen, jika ada suatu titik pintu, titik jendela, atau titik ventilasi, diberikan simbol. Contohnya ini, P1. P1 ini merupakan notasi atau simbol yang menyatakan pintu tipe 1. Kayaknya lebih baik kita zoom aja ya rekan-rekan. Nah, ini P1 ini menandakan pintu itu bertipe 1. P2 menandakan pintu tipe 2. Oke, ini ada P1 lagi, ini ada P1, P2, P1, P1, P1. Nah, kalau untuk kenapa harus ada P1 dan P2, kenapa harus ada tipe 1 dan tipe 2, itu dikarenakan ukuran dan bentuk dari pintu itu berbeda rekan-rekan. Jadi ukuran P1 ini yang aku buat itu ukurannya 80 cm, sedangkan untuk P2 itu ukurannya 70 cm. Maka dibedakan, ada P1-nya, ada P2-nya. Rekan-rekan. Nah, untuk yang aku buat ini tipe P2 itu berfokus pada pintu dari WC. Ini merupakan daerah WC ya. Oke, ini juga merupakan daerah WC. Oke. Baik rekan-rekan. Nah, untuk jendela itu tersendiri, untuk di denah yang aku buat itu ada dua tipe, itu J1 dan J2. J2 di bawah nih. Nah, tipe J1 merupakan jendela dengan kaca satu buah. Ini kacanya cuma satu buah ya. Sedangkan untuk J2 merupakan jendela tipe ganda. Artinya kacanya ada dua buah. Oke, aku rasa cukup mudah dimengerti ya mengenai notasi P1, P2, J1, dan J2. Oke, nah rekan-rekan, nanti silakan membuat bagian tabel di sini yang berisi 3 komponen ya. Yang pertama itu jenis atau tipenya. Jadi silakan membuat jenis atau tipe seperti P1 tadi, P1, P2. Nah, nanti teman-teman silakan membuat bagian kolom keterangan. Kayaknya pakai ini bagus ya. Kemudian masukkan ke kolom keterangan, dan kolom ketiga merupakan kolom jumlah. Oke. Jadi misalkan nih P1, keterangannya apa? Artinya pintu 1, pintu tipe 1 atau pintu 1. Nah, nanti teman-teman buatkan jumlahnya ada berapa nih.
pintu satunya. Nah, kita lihat ya ada berapa pintu tipe 1 di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 buah ya. Silahkan membuat jumlahnya 7 buah. Nah, nanti teman-teman silahkan untuk membuat tabelnya di ujung kiri atas ya dari gambar teman-teman. Nah, berhubung aku belum membuat ini, jadi silahkan teman-teman sempurnakan. Aku malah membuat di kolom keterangan, itu pun nggak lengkap ya. Jadi nggak perlu ditiru yang ini. Jadi silahkan teman-teman membuat tabel pada pojok kiri atas gambar teman-teman. Oke. Nah, untuk denah Kuzen ini sama seperti denah-denah sebelumnya, yaitu menggunakan notasi. Menggunakan notasi pada sudut-sudutnya. Jadi silakan teman-teman tambahkan. Oke, mungkin itu aja sih bagian denah Kuzen. Sekarang kita masuk pada bagian detail Kuzen. Seperti apa detail Kuzen? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, ini merupakan detail Kuzen ya rekan-rekan. Pada gambar ini detail Kuzennya menayangkan detail Kuzen ventilasi, kemudian detail Kuzen J2 dan detail Kuzen J1. Oh, ini kayaknya oke lah nak. Ada detail ventilasi, detail Kuzen J2 dan detail Kuzen J1. Nah, kita masuk dulu kepada detail Kuzen ventilasi dulu deh. Oke, kayaknya ventilasi aja sih. Nah, ini merupakan detail Kuzen ventilasi. Ya, ini merupakan detail Kuzen ventilasi ya. Nah, tipe ventilasi yang aku gunakan menggunakan Kuzen jenis kayu ya. Nah, ini merupakan arsiran kayu ya, seperti ini rekan-rekan. Arsirannya agak mencong-mencong gitu, merupakan arsiran kayu. Nah, di sini juga jangan lupakan pada bagian dimensi atau ukuran. Ini Kuzennya seukuran 5 cm, kemudian bukaannya 20 cm. Oke. Sip. Nah, rekan-rekan, di dalam membuat detail Kuzen ini tampak dari depannya ya. Jangan lupakan juga pada bagian potongan. Nah, ingat bagian garis-garis potongan itu merupakan garis putus titik ya. Kita lihat hadapannya ke bawah. Nah, inilah hasil dari potongannya. Oke, ini Kuzennya jenis kayu, ini bukaannya, dan ini merupakan telinga Kuzen, atau dalam bahasa lainnya apa ya, yang penting aku sering nyebutnya telinga Kuzen ini. Nanti silahkan rekan-rekan mencari nama ilmiahnya. Nama ilmiah, silahkan teman-teman cari nama yang familiarnya kayak gimana. Dalam telinga Kuzen ini masuk daerah dinding ya rekan-rekan, jadi nggak terlihat dari luar. Ini dinding nih. Nah, yang terlihat itu cuman Kuzen dan bukaannya. Sedangkan untuk telinga Kuzen ini masuk pada bagian dinding. Nah, telinga Kuzen itu untuk memperkuat atau memperkokoh si Kuzen. Oke, nah ini nih telinga Kuzennya bentuknya ini. Oke, itu mengenai Kuzen ventilasi ya. Kuzen ventilasi memiliki dua garis potongan, yaitu potongan AA dan potongan BB. Oke, nih silakan kasih judul juga potongan AA, nih potongan BB-nya. Sip. Nah, kemudian untuk si ventilasi itu dia menggunakan skala 1:20 ya rekan-rekan. Oke, mungkin itu aja yang pada bagian ventilasi. Kita masuk pada bagian detail jendela tipe 1 dan tipe 2. Yuk kita masuk kepada jendela tipe 1 dan tipe 2. Oke, ini jendela
tipe 1 ya. Oke. Nah, ini rekan-rekan merupakan jendela detail Cousin J1. Oke, ini detail Cousin J1 ya rekan-rekan, jendela tipe 1. Nah, di detail Cousin jendela ini sendiri aku rasa nggak terlalu sulit ya, karena gambar jendela ini juga sudah teman-teman buat di bagian gambar tampak, cuman ini lebih diperbesarnya. Oke, di detail Cousin jendela itu terdapat pada bagian kuzennya. Ini bagian kuzen ini. Oke ya. Oke, sip. Kemudian pada bagian ini dinamakan lidah kuzen ya rekan-rekan. Mencong-mencong nih. Yang ini merupakan lidah kuzen ya rekan-rekan. Oke, ini lidah kuzen. Kemudian ini sama seperti tadi, merupakan telinga kuzen ya rekan-rekan. Oke, telinga kuzen. Oke. Nah, untuk kuzen kali ini menggunakan kuzen kaca. Nah, teman-teman juga lampirkan nih tebal kacanya berapa. Oh, aku di sini menggunakan tebal kaca 2,5 cm. Oke. Tebal kaca. Kenapa kaca aku tahu dari mana? Karena ini merupakan arsiran kaca ya rekan-rekan. Arsiran 3 dan yang paling tengah itu lebih panjang, itu dinamakan arsiran kaca. Sip. Nah, apalagi nih komponen yang diperlukan dalam pembuatan detail kuzen. Nah, ini jangan lupa. Ini namanya angkor ya rekan-rekan. Angkor ini akan masuk pada bagian dinding. Jadi sebagai pengunci antara si kuzen dengan si dinding. Nah, komponen lain yang serupa itu seperti telinga kuzen. Oke, jadi mereka saling bekerja sama untuk memperkuat atau memperkokoh posisi si kuzen ya rekan-rekan. Oke. Nah, teman-teman mungkin bertanya, berapa sih panjang angkor itu? Nah, panjang angkor itu standar SNI-nya 40 cm ya rekan-rekan. Jadi ke sini nih, daerah ini angkor juga 40 cm. Sip. Oke. Nah, di sini telinga kuzennya ada 4 ya. Angkornya ada 4. Nah, ingat setiap kali dalam pembuatan detail ataupun ini merupakan detail kuzen, jangan lupakan ini. Yap, garis potongannya rekan-rekan. Nah, hasil dari garis potongan si BB ini hasilnya ini, potongan BB, dan garis potongan si AA itu hasilnya gini. Oke. Nah, jangan lupakan ini merupakan kuzennya rekan-rekan. Kuzen. Oh, kayaknya aku zoom aja ya supaya lebih jelas. Oke. Nah, ini. Nah, bagian ini merupakan bagian kuzen yang ini. Oke, jelas. Oke, sip. Kemudian bagian ini yang kecil ini merupakan bagian lidah kuzen. Nah, jelas ya rekan-rekan. Bagian ini. Kemudian bagian ini bagian ini merupakan bagian kaca ya rekan-rekan nih, bagian kaca ini garis yang ini. Oke. Nah, aku rasa cukup jelas ya rekan-rekan. Jangan lupain juga nih, aku berulang-ulang kali, jangan lupakan dimensi. Oke, sip. Aku kecilkan lagi. Nah, ini potongannya nih nampak nih lebar yang digunakan. Oke, aku rasa udah cukup ya untuk dana kuzen jendela 1.
Nah, kita masuk ke denah Kuzen J2. Nah, sebenarnya nggak terlalu jauh berbeda ya rekan-rekan. Di sini bedanya cuma menggunakan dua kaca. Kacanya kita lihat tebal berapa sih kaca yang digunakan. Oh, nggak ada keterangan tebal ya. Berarti silahkan nanti rekan-rekan tambahkan keterangan tebal kaca. Oke, tebal kaca berapa? Silahkan teman-teman buatkan. Nah, ini juga keterangan panjang angkurnya juga jangan dilupain. Buat angkur, misalkan angkur besi polos diameter 8 aja. Ya, angkur ya besi polos diameter 8, panjangnya 40 cm. Oke. Jadi silakan rekan-rekan tambahkan itu. Oke, sip. Sepertinya nggak terlalu jauh berbeda ya. Gunain garis potongan, hasilnya kayak gini. Ada juga telinga kuzen. Kemudian ini potongan BB-nya juga kayak ini, hasilnya kayak ini. Kemudian ada bagian kuzennya, ada bagian tidak kuzennya, ada arsiran kacanya. Aku rasa nggak terlalu jauh berbeda dari jenis jendela tipe 1 ya, J1. Jangan lupain juga bahwasanya kita menggunakan skala 1:20 ya rekan-rekan untuk membuat detail kuzennya. Bagi rekan-rekan yang membuat 1:25 juga silakan, itu kembali ke rekan-rekan sendiri mau menggunakan tipe skala berapa, tapi saranku menggunakan 20 atau skala banding 25 karena enak tuh dalam konversi nilai-nilai ukurannya, enak dalam penggunaannya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian detail kuzen pintu. Nah, ini adalah detail kuzen pintu ya rekan-rekan. Kita masuk dulu ke pintu 1 nih, P1, detail kuzen P1. Kita zoom dikit. Nah, ini merupakan detail kuzen P1 atau pintu 1. Perbedaan dengan si kuzen jendela itu berada pada bagian bawah. Di bagian bawah pintu ini nggak ada kuzen pintu ya rekan-rekan. Nah, ya karena andaikan ada kuzen tuh nggak bagus, kepentok kaki ntar. Makanya dikosongin kuzen pada bagian bawah si pintu. Silakan rekan-rekan observasi atau cek pintu rekan-rekan sendiri. Pasti nggak ada sih bagian kuzen pada bagian bawah pintunya. Kuzen tuh yang ini ya rekan-rekan. Nih, ini namanya kuzen ya. Oke. BO yang pakai ini namanya kuzen ya. Kemudian kita lihat apa aja sih yang ada di bagian detail kuzen pintu. Oh, ternyata ada namanya gagang pintu. Ada lagi namanya angkur sama yang kayak si jendela ya, ada angkur. Ada garis potongan. Oke, sama ya dengan yang sebelumnya. Nah, ini potongannya. Kemudian ada telinganya, telinga kuzennya. Oke. Iya, kayaknya nggak terlalu jauh berbeda sih dari si kuzen jendela. Aku rasa teman-teman pasti mudah dalam mengertinya. Silakan teman-teman tambahin aja keterangannya. Ini menggunakan jenis pintu apa? Misalkan pintu kayu gitu. Buat sini kayu. Atau teman-teman mau gunain pintu plastik, teman-teman buat sini plastik. Oke. Intinya komponen apa sih yang digunain dalam pintu ini? Nah, silakan teman-teman tambahkan keterangannya. Oke. Di sini teman-teman boleh juga nambahin ini nih menggunakan gagang apa? Gagang stainless steel atau gagang besi atau gagang baja atau gagang plastik. Silakan teman-teman tambahkan di keterangan. Oke. Aku rasa nggak terlalu sulit ya. Ya, aku rasa nggak terlalu sulit, dan jangan lupa juga untuk dimensi. Berkali-kali aku ingatkan ke teman-teman jangan lupakan dimensi atau ukurannya.
karena kalau nggak ada dimensi itu kacau kali. Oke, kita masuk pada bagian pintu 2. Nah, penggunaan pintu 2 ini ada pada WC ya rekan-rekan. Aku gunain pintu 2, pintu jenis tipe 2 ini untuk dikhususkan pada bagian WC kalau aku ya, denah aku. Nah, silakan rekan-rekan buat seperti yang aku bilang tadi. Untuk bagian komponen si pintu ini menggunakan material apa, misalkan plastik ya, biasanya untuk pintu WC menggunakan pintu plastik. Nah, kemudian jangan lupakan juga di sini ada telinga kuzen. Oke, di sini kuzennya. Oke, nah ini merupakan kuzen kayu ya. Tahu dari mana? Dari arsirannya. Ini merupakan arsiran kayu ya rekan-rekan. Nih, arsiran kayu. Arsiran kayu nih. Oke. Nah, ini merupakan gagangnya rekan-rekan. Biasanya gagang WC itu kan bulat gitu. Yang sering aku lihat sih bentuknya agak bulat gitu. Jadi mungkin teman-teman melihat di gagang pintu rekan-rekan rumah rekan-rekan itu ada yang gagang biasa. Itu kembali ke selera rekan-rekan mau buat gagangnya seperti apa. Oke. Ini aku lupa nambahin nih. Ini AA. Ini BB potongannya, jenis potongannya ya. Silakan teman-teman tambahkan. Jangan lupa ya untuk potongannya kasih nama. Ini potongan AA, ini AA, ini BB. Ini aku lupa sih nambahin. Oke. Nah, sekarang mungkin muncul pertanyaan nih. Ketinggian ideal pintu itu berapa sih? Nah, ketinggian ideal pintu berapa? Tanda tanya, tinggi ideal pintu berapa sih? Nah, tinggi ideal pintu itu berkisar antara, kita cari dulu ya bagian yang kosong. Nah, sini ya. Tinggi ideal pintu berkisar antara 2 meter sampai 2,1 meter atau 200 cm sampai 210 cm. Nah, itu tinggi ideal pintu ya rekan-rekan. Yang aku gunain nih menggunakan ketinggian pintu 2 meter ya rekan-rekan. Dapat rekan-rekan lihat di sini, bagian sini. Nah, ini tinggi yang aku gunain itu 2 meter. Oke. Muncul lagi pertanyaan nih, ideal lebar pintu itu berapa? Nah, ideal lebar pintu itu yaitu berkisar antara 80, sebenarnya bukan 80 tapi 90 sampai 70 cm. Nah, teman-teman, aku sarankan jangan membuat lebar pintu 60 cm atau ke bawahnya, karena itu sempit ya rekan-rekan. Kesulitan nanti orang berbadan yang agak gemuk itu masuk ke pintu yang teman-teman buat. Jadi gunainlah sampai batas paling kecil itu 70 saja, 70 cm. Yuk kita lihat yang aku buat, berapa sih lebar pintu yang aku buat. Kita lihat bagian bawahnya. Nah, untuk tipe P1 aku membuat lebar pintu itu 80 cm, dan untuk tipe pintu 2 aku menggunakan lebar pintu 70 cm. Jadi ini masuk dalam kategori aman ya rekan-rekan. Oke. Mungkin itu aja yang dapat aku sampaikan kepada rekan-rekan. Aku mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, tentu aku juga masih manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye bye.